Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Sevia dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, NIM 19170011. Di sini saya akan sharing mengenai pengalaman saya terhadap kuliah online atau daring yang saya lakukan setiap hari. Jadi yang pertama, sebelumnya saya merasa kontra dengan adanya kuliah daring ini, tapi bagaimanapun juga ini hanya yang bisa kita lakukan selama ada virus corona yang saat ini sedang melanda di Indonesia. Jadi terpaksa mau tidak mau kita harus kuliah melalui via online. Yang pertama di sini saya akan memaparkan mengapa sih saya kontra, karena di sini saya sendiri merasakan bahwa kuliah online sendiri itu dari saya sendiri saya tidak bisa memahami. Jadi pemateri ataupun dari dosen menjelaskan A B C D F G, saya tuh kurang bisa memahami gitu, karena tipe-tipe belajar dari saya sendiri, dari peserta didik atau dari mahasiswa lain juga tentunya berbeda kan. Jadi menurut saya tidak bisa memahami. Selain itu, adanya peserta didik kurang memahami ini karena mungkin juga disebabkan tipe belajar yang berbeda, dan selain itu juga disebabkan mungkin ketika belajar ada peserta didik yang melakukan kegiatan lain, misalnya kuliah disambi dengan main, dengan memasak, dengan mencuci, ataupun gimana membantu orang tua di rumah. Karena menurut saya, setahu orang tua saya itu kalau di rumah ya udah kalian di rumah. Kalau kalian kuliah dengan di rumah itu rasanya orang tua kurang bisa mengerti juga. Kadang kita dinilai kita main handphone terus padahal kita dengan keadaan kuliah. Jadi tidak semua orang tua yang bisa memahami adanya kuliah online. Selain itu adanya terjadinya penduplikasian atau copy paste. Jadi kerjasama antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain itu sangat signifikan. Jadi misalkan jawaban saya dengan jawaban teman saya itu dirasa sangat sama. Karena kenapa? Tidak adanya pengawasan dari dosen secara langsung. Jadi kita tuh semakin seenaknya sendiri mengerjakan tugas. Dan selain itu adanya juga kuota. Masalah dari kuota sendiri tuh sangat besar, karena tidak semua mahasiswa, tidak semua peserta didik dari latar belakang ekonomi yang sama. Dan sedangkan ketika kuliah online ini dibutuhkan kuota yang besar. Kenapa dengan demikian? Kenapa seperti itu? Karena setiap dosen ataupun setiap pengajar, pemateri itu menggunakan aplikasi yang berbeda-beda. Jadi misalkan saya pagi ini kuliah, nanti siang kuliah, itu sudah tidak menggunakan aplikasi yang sama. Jadi saya harus download lah. Jadi saya harus menggunakan video, menggunakan voice note, ataupun kita harus terpaksa mengunggah ataupun terpaksa mengunduh itu. Jadi dirasa sangat itu membebani gitu. Dan selain itu tidak semua mahasiswa ataupun peserta didik itu tempat tinggalnya itu dapat dijangkau dengan sinyal-sinyal tertentu. Jadi seperti teman saya, dari pengalaman pribadi teman saya itu ada yang dia bisa mendapatkan sinyal yang mudah, enak itu kalau dia dekat di sungai. Dia harus di hutan terlebih dahulu. Jadi itu termasuk membebankan di antara bensin kesana kesininya, dan juga belum lagi nanti putus-putusnya. Soalnya saya pernah mengalami di situ, saya download aplikasi, kata dosen saya sih itu enak aplikasinya, ternyata setelah di download masih putus-putus. Ketika saya bertanya di situ, ternyata tidak sengaja saya tuh live dari video itu tadi, pertemuan tadi saya live, terus abis itu saya masuk lagi, pertanyaan saya sudah dijawab. Jadi kayak apa ya, tadi apa yang saya tanyakan, jadi terus apa jawabannya, siapa yang menjawab, saya tidak tahu. Jadi dirasa itu sangat tidak efektif sih menurut saya. Tapi ya kembali lagi ke awal, bahwa kita itu emang terpaksa, kita tidak bisa merencanakan dengan baik. Selanjutnya ada juga mahasiswa atau peserta didik itu yang sekedar absen. Jadi ketika dosen ataupun pemateri menyampaikan di grup via WhatsApp, biasanya itu menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama kemudian lah kita cukup menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abis itu udah kita ditinggal gitu aja. Nanti kira-kira sampai kapan selesainya kita on lagi, kita jawab salam untuk penutupan. Itu udah absen doang. Jadi tambah kita yang tidak tahu tambah nggak tahu. Jadi kan dari keniatan untuk belajar sendiri dari mahasiswa itu kadang juga terhambat gitu. Udah kadang aja kalau di kelas kita cuma tidur, udah cuma gitu-gitu aja kuliah, tapi udah malah sekarang kuliah online, jadi kayak ngerasa gimana ya,
dari kita sendiri tuh kelihatan kemauan untuk belajar sendiri yang masih dirasa kurang itu tambah semakin jatuh gitu. Di rumah tambah cuma rebahan doang gitu. Terus selain itu etika juga saya rasa sangat lebih anjlok lagi, karena kenapa tidak sedikit mahasiswa ataupun peserta didik ketika kuliah biasanya menggunakan via aplikasi Zoom itu ada yang ditemukan kuliah sambil makan, itu kan kayak kurang menghargai dosen yang menjelaskan. Ketika ditanya tadi menjelaskan apa, tidak tahu ya. Dari situlah kayak merasa kuliah ini cuma sekedar dianggap sebagai formalitas gitu, formalitas dari kegiatan pembelajaran. Padahal kan dimana kalau kuliah itu kita benar-benar mau diciptakan menjadi seorang ahli lah, insya Allah. Dan ada juga mahasiswa yang mungkin menganggap pro dari adanya kuliah online ini karena mungkin dirasa lebih bisa diselingi dengan kegiatan lain itu tadi yang saya sebutkan. Jadi mereka bisa mengerjakan A, B, C, D secara bersamaan. Dan selain itu juga bisa barengan dengan keluarga di rumah yang mungkin dirasa rumahnya jauh. Tapi ya tetaplah kita harus mengutamakan kuliah dengan baik. Terus karena adanya virus ini juga kita nggak tahu, kita nggak bisa merencanakan, hanya Allah yang menentukan. Jadi lebih baik menurut saya dari sekian pengalaman saya kuliah daring selama ini, sejauh ini ada beberapa kuliah yang sekiranya minimal bisa memahamkan saya lah daripada yang lain. Itu bagaimana? Jadi kuliah itu hanya melalui WA yang sekiranya hal itu bisa diakses hari ini. Kalau hari ini nggak bisa diakses nanti sore, itu nggak hilang. Jadi kalau misalkan melalui Zoom ataupun melalui video yang secara langsung, secara live, itu kan tidak semua mahasiswa dapat mengakses dengan bersamaan. Ada yang tadi sinyalnya putus-putus, ada yang sinyalnya harus jauh ke sana kemari, ada yang kuotanya habis tiba-tiba. Nah, dari situ kalau kita menggunakan via WhatsApp biasanya itu lebih mudah, karena menurut saya nanti mungkin pemateri menjelaskan melalui video, melalui voice note. Selain itu kalau kita yang tipe mendengarkan itu lebih enak daripada tipe membaca kan. Terus sedangkan nanti pertanyaan bisa dijawab, terus bisa mencari bersama, bisa diskusi, meskipun kadang juga ada yang masih males, tapi itu kan tergantung dari kitanya sendiri-sendiri. Tapi menurut saya itu lebih efektif dibandingkan dengan yang lain. Belum berarti itu emang benar-benar efektif, tapi lebih lumayan lah dibandingkan dengan yang lain. Jadi melalui via WhatsApp tadi di VN, terus habis itu nanti penanya pemateri bisa saling diskusi di situ. Apabila dari dosen ingin menambahkan, itu lebih gampang juga di situ. Jadi apabila nanti saya bisa mengaksesnya nanti siang, karena mungkin saat ini di rumah saya sedang mati listrik gitu ya. Mati listrik kan kalau di desa itu biasanya emang ya udah nggak ada sinyal, karena tower juga butuh listrik dan nggak ada gitu kan. Jadi itu lebih efektif, bisa nge-save-nya sampai nanti, sampai besok bisa gitu. Dan juga mohon pengertiannya mungkin dari pemateri ataupun dari dosen, apabila memberikan tugas itu mohonlah deadline-nya jangan terlalu mepet. Karena kenapa? Kalau terlalu mepet ya itu tadi, sinyalnya belum tentu bisa, tapi deadline-nya udah habis. Jadi terpaksa kita ke alpha, dan belum tentu semua dosen itu dapat menerima semua alasan dari kami gitu. Kalau menurut saya sih inovasi yang dapat diciptakan yaitu tadi menggunakan aplikasi via WhatsApp. Apabila kita menggunakan kuliah secara langsung, mungkin emang pemahamannya lebih enak secara langsung, bertatap muka melalui seperti video call ataupun Zoom. Tetapi itu tadi kita harus memaklumi di mana ada mahasiswa yang sinyalnya terputus-putus ataupun susah di rumahnya untuk mencari sinyal gitu. Jadi kita harus saling toleransi lah di sini. Kita nggak tahu juga, kita harus belajar semaksimal mungkin. Dan mungkin kelebihan dari via online ini, ada beberapa mahasiswa ataupun peserta didik yang kiranya ketika bertatap muka langsung itu masih ada perasaan malu-malu untuk bertanya. Mungkin disinilah tempat dimana mereka bisa mencari poin-poin tambahan, nilai tambahan dari menambahkan materi melalui via online, dan juga menambahkan materi ataupun bertanya via online itu kan tidak bertatap muka. Jadi yang biasanya malu-malu insya Allah di sini bisa tertolong, terbagi gitu. Mungkin itu pengalaman dari saya sejauh ini. Sebenarnya saya sendiri juga kadang pernah merasa ingin hanya absen doang, tapi ya gimana lagi, dikembalikan lagi bahwa ini kuliah nggak bakal diulangi. Ya udah, ini adanya ini, nanti kalian sudah langsung semester 3, nggak ada lagi pengulangan gitu. Jadi bagaimanapun juga
pengulangan materi di sini nanti bakalan nggak ada, bisa nggak bisa kita harus kuliah dengan baik dan benar melalui daring. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan semuanya dan Bapak Ibu dosen dapat mengerti dengan keadaan semua mahasiswanya. Meskipun tidak dapat menurutinya satu persatu, setidaknya kita meminimalisir lah dari adanya kontra dari mahasiswa. Mungkin itu pandangan saya dari pengalaman saya sendiri. Semoga bermanfaat ataupun semoga bisa menjadi tolok ukur berpikir untuk melakukan suatu tindakan terhadap kuliah daring atau online. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.